Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Santri yang Dihantui Arwah Calon Istrinya, penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Berita tentang Agus sudah menyebar ke seluruh pesantren, dari dapur hingga ke ruang belajar, dari kamar santri hingga ke ruang kiai. Entah siapa yang mula-mula menyebarluaskannya. Yang jelas, kini hampir semua santri dan kiai di pesantren telah mendengar nama Agus, meski belum pernah bertemu dengan pemuda yang dianggap istimewa itu. Ada yang mengaku mengenalnya secara pribadi, bahkan mengklaim sebagai teman dekatnya. Mereka sering bercerita tentang Agus dengan nada penuh kekaguman, dan setiap kali mereka bertemu dengan seseorang dari luar pesantren, cerita tentang Agus selalu muncul dalam obrolan mereka. Kisah tentang Agus seringkali diceritakan dengan gaya yang dramatis, seperti Ustaz Reza, seorang pengurus pesantren yang dikenal suka bercerita, yang sering menggambarkan Agus dengan cara memukau. Suatu hari, di sebuah majelis taklim di pesantren, Ustaz Reza berbicara dengan penuh semangat. Saya pernah mendapatkan mimpi tentang Agus. Dalam mimpi itu, Agus datang dengan wajah yang sangat cerah dan penuh harapan. "Ustaz," katanya, "doakan saya agar saya bisa mendapatkan istri yang salehah." Ustaz Reza berhenti sejenak, menunggu perhatian penuh dari audiensnya. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya beberapa orang penuh rasa ingin tahu. Ustaz Reza tersenyum, senang melihat perhatian mereka. Beberapa hari kemudian, Agus kembali muncul dalam mimpi saya, kali ini dengan wajah yang sangat murung. Dia berkata, "Ustaz, doakan saya agar bisa melepaskan diri dari gangguan arwah calon istri saya." Arwah calon istri? Kini semua yang mendengarkan bertanya serempak. "Ya," jawab Ustaz Reza dengan nada misterius. "Dalam mimpi saya, Agus tampak sangat cemas. Calon istri saya, Nisa, telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Katanya, sekarang dia sering muncul dalam mimpi saya, dan saya merasa seperti terjebak dalam kesedihan." "Kenapa Agus merasa terjebak?" tanya Pak Yusuf, seorang kiai yang mendengarkan penuh perhatian. "Karena Nisa selalu meminta Agus untuk membuktikan cintanya. Kau harus melakukan ini dan itu. Katanya, jika kau benar-benar mencintai saya." Agus merasa tertekan dan bingung. Setiap kali dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukannya, arwah Nisa menjadi semakin marah. "Kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Ustaz Reza sambil tersenyum tipis. Agus merasa tertekan dan mulai tampak lelah. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan setiap kali dia tertidur, Nisa selalu muncul dalam mimpinya. "Bagaimana akhirnya?" tanya Pak Yusuf. Agus akhirnya datang ke saya dan meminta bantuan. Dia menceritakan semua yang dialaminya dan meminta doa agar arwah Nisa bisa tenang dan membiarkannya hidup dengan tenang, jawab Ustaz Reza. Saya doakan dengan sungguh-sungguh, dan beberapa waktu kemudian Agus kembali datang dengan wajah cerah. "Alhamdulillah," Ustaz katanya, "arwah Nisa akhirnya tenang, dan saya bisa kembali fokus pada kehidupan saya." "Apakah Agus akhirnya menikah?" tanya seorang santri penasaran. "Belum," jawab Ustaz Reza. Namun, dia mengatakan bahwa sekarang dia merasa lebih tenang dan siap untuk melanjutkan hidup. Arwah Nisa sudah pergi dari hidupnya, dan dia bisa kembali fokus pada masa depannya. Kisah Agus dan arwah calon istrinya pun menjadi bahan perbincangan yang hangat di pesantren. Para santri dan kiai membicarakan kejadian tersebut dengan berbagai spekulasi dan tafsiran. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa waiki terjadi pada Agus setelah kisah itu.
Beberapa bulan kemudian, cerita tentang Agus menghilang dan kehidupan di pesantren kembali seperti biasa. Namun, kisah Agus tidak benar-benar hilang dari ingatan orang-orang di pesantren. Sesekali, ketika malam tiba dan angin berhembus lembut, beberapa santri yang penasaran masih merenungkan kisah Agus dan arwah Nisa. Berharap mereka tidak mengalami hal serupa di masa depan. Kisah Agus dan arwah calon istrinya menjadi bahan perbincangan yang menarik bagi banyak orang, termasuk bagi Roni, seorang santri yang baru saja bergabung dengan pesantren. Roni dikenal sebagai santri yang pemalu dan lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Namun, kisah Agus membuatnya penasaran dan mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejadian tersebut. Suatu malam, Roni duduk di bawah pohon besar di halaman pesantren, membaca buku sambil merenungkan kisah Agus. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Suara berbisik lembut dan nyaring terdengar di telinganya. Roni menoleh ke belakang dan melihat tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar, semakin jelas, seolah-olah memanggil namanya. "Roni," suara itu berbisik lembut. "Roni, aku butuh bantuanmu." Roni merasa ketakutan, namun rasa penasaran membuatnya tetap duduk di tempat. "Siapa yang berbicara?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku Nisa," suara itu menjawab. "Aku arwah calon istri Agus. Aku tidak bisa tenang. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikan urusanku." "Cari Agus," suara itu berkata. "Tanyakan padanya mengapa aku belum bisa tenang. Tanyakan mengapa dia meninggalkanku begitu saja. Aku tidak bisa pergi hingga urusanku selesai." Roni terdiam, merasa bingung dan ketakutan. Namun, dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk mencari Agus, yang kini sudah tidak lagi tinggal di pesantren. Roni mulai mencari informasi tentang Agus dari para santri dan kiai. Setelah beberapa hari, dia mendapatkan informasi bahwa Agus kini tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari pesantren. Dengan tekad yang kuat, Roni memutuskan untuk pergi ke desa itu. Sesampainya di desa, Roni bertanya kepada penduduk setempat tentang Agus. Mereka memberitahu bahwa Agus tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Roni pun berjalan menuju rumah itu dengan perasaan campur aduk. Setibanya di rumah Agus, Roni melihat seorang pria yang tampak lelah dan murung. Agus menyambut Roni dengan wajah yang penuh keheranan. "Maaf, aku datang jauh-jauh untuk menemui kamu," kata Roni dengan nada hati-hati. "Aku mendengar cerita tentangmu dan arwah calon istrimu. Nisa, aku merasa dia masih belum tenang dan meminta bantuanku." Agus tampak terkejut. "Nisa?" tanyanya dengan nada penuh kebingungan. "Apa maksudnya?" Roni menjelaskan semua yang dialami, termasuk suara yang dia dengar di pesantren. Agus mendengarkan dengan seksama dan wajahnya semakin tampak cemas. "Aku sudah melakukan semua yang aku bisa untuk menenangkan Nisa," kata Agus. "Aku sudah berdoa dan melakukan semua permintaan yang dia buat dalam mimpi. Namun, sepertinya dia masih belum bisa pergi. Apakah kamu tahu apa yang mungkin membuatnya tidak tenang?" tanya Roni. Agus menghela nafas panjang. "Mungkin ada sesuatu yang belum aku lakukan. Mungkin ada hal yang belum aku selesaikan. Aku merasa sangat bersalah karena tidak bisa membuat Nisa tenang." Roni memikirkan kata-kata Agus dan merasa ada sesuatu yang kurang. "Mungkin kamu perlu mencari tahu lebih dalam tentang Nisa," saran Roni. "Mungkin ada sesuatu yang penting yang kamu belum ketahui." Agus mengangguk. "Mungkin kamu benar. Aku akan mencoba mencari tahu lebih lanjut." Roni dan Agus mulai menyelidiki lebih dalam tentang Nisa, mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Nisa. Dan Agus selama hidupnya
Mereka berbicara dengan teman-teman Nisa dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang mungkin belum diselesaikan. Setelah beberapa hari penyelidikan, mereka menemukan bahwa Nisa memiliki impian dan harapan tertentu yang belum terpenuhi sebelum dia meninggal. Salah satunya adalah keinginannya untuk melihat keluarganya bersatu dan bahagia. Nisa juga pernah bercita-cita untuk mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak yatim. Agus sangat merasa terharu dan memutuskan untuk memenuhi impian Nisa. Dia mulai bekerja sama dengan beberapa orang untuk mendirikan yayasan yang telah lama diimpikan Nisa. Selain itu, Agus juga berusaha untuk menyatukan kembali keluarganya dan memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Beberapa bulan kemudian, Agus kembali ke pesantren. Kali ini, dia datang dengan wajah yang cerah dan penuh rasa syukur. Dia mengunjungi Ustaz Reza dan menceritakan bagaimana dia akhirnya bisa membuat Nisa tenang. "Alhamdulillah Ustaz," kata Agus dengan penuh rasa syukur. "Aku akhirnya bisa memenuhi impian Nisa dan melihat keluarganya bersatu kembali. Arwah Nisa akhirnya bisa tenang dan aku merasa hidupku kembali penuh makna." Kisah Agus dan arwah calon istrinya akhirnya menjadi penutup yang indah. Para santri dan kiai di pesantren merasa terinspirasi oleh penjelasan Agus dan bagaimana dia bisa menemukan kedamaian dan makna dalam hidupnya setelah melalui ujian yang berat. Roni, yang telah membantu Agus, merasa bangga dan puas dengan apa yang telah dilakukannya. Dia kembali ke pesantren dengan perasaan baru tentang kekuatan doa, tekad, dan ketulusan hati dalam menghadapi tantangan hidup. Kisah Agus dan arwah calon istrinya menjadi pelajaran berharga bagi semua yang mendengarnya, mengajarkan tentang pentingnya memenuhi janji dan menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Malam-malam di pesantren kembali tenang, dan angin berhembus lembut, membawa kisah Agus sebagai bagian dari sejarah pesantren yang penuh makna. Dan sesekali, ketika malam tiba, para santri masih merenungkan kisah tersebut, menyadari bahwa setiap ujian dalam hidup memiliki makna dan perjalanan yang bisa diambil. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.